Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi di satuan kerja bank, terutama yang unit kerja akuntansi unit teller. Nah, seperti apa akuntansi yang diaplikasikan pada satuan kerja bank ini? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Satuan kerja bank merupakan unit kerja yang beroperasi dalam suatu bank. Biasanya ada 9 unit kerja yang beroperasi di dalam sebuah bank. Yang pertama ada unit kerja teller, ada unit kerja giro, ada unit kerja clearing, unit kerja transfer, unit kerja deposito, unit kerja kredit, unit kerja ekspor impor, unit kerja treasury, dan yang terakhir adalah unit kerja general affair atau umum. Nah, satuan kerja bank ini merupakan salah satu struktur akuntansi yang bisa diterapkan dalam hubungan pusat dan juga cabang, sehingga satuan kerja akuntansi dalam bank ini biasanya menggunakan struktur akuntansi pusat dan cabang. Akuntansi yang berlaku di cabang adalah akuntansi cabang atau branch office, sehingga nanti tetap ada akuntansi yang berlaku pada kantor pusat bank. Sehingga dalam penerapan akuntansi cabang ini nanti akan muncul yang namanya rekening antar kantor atau RAK. RAK ini biasanya nanti akan digunakan untuk mencatat transaksi antara cabang dengan pusat gitu ya, di mana nanti akan sering muncul dalam catatan akuntansi terkait dengan transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang pada sebuah bank. Nah, untuk akuntansi unit kerja bank yang pertama akan kita pelajari adalah akuntansi yang berlaku pada unit kerja teller. Sebelum kita lihat akuntansi seperti apa, kita lihat dulu seperti apa sih teller itu. Teman-teman kan kalau ke bank itu sering lihat ya, kalau di dalam kantor bank biasanya dibagi jadi dua yang terlihat di depan ya, ada customer service dan juga teller. Nah, biasanya transaksi terkait dengan produk bank terutama yang berhubungan dengan kas itu ada di unit teller seperti itu. Nah, seperti apa sih unit teller itu? Teller merupakan unit pengelolaan kas dalam bank yang berdiri sendiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan transaksi yang bersifat tunai. Jadi memang benar bahwa transaksi yang ada di teller itu biasanya berhubungan dengan setoran tunai atau penarikan tunai dan produk bank lain yang terkait dengan uang kas tunai seperti itu. Nah, sistem teller merupakan suatu rangkaian dalam bentuk pelayanan kepada nasabah. Jadi memang dalam teller itu ada sistem yang tujuan dibentuknya sistem ini adalah memberikan pelayanan bagi nasabah terkait dengan transaksi tunai. Teller sendiri merupakan petugas bank yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang tunai dan dapat diartikan sebagai kuasa kas terbatas, atau teller ini hanya berkuasa atas atau dalam uang jumlah tertentu yang dapat ditransaksikan secara langsung oleh teller. Jadi tidak memiliki ruang gerak yang sangat luas, namun transaksi yang diperoleh yang boleh dilakukan oleh teller ini memang dalam jumlah uang yang sangat terbatas seperti itu. Nah, jenis-jenis teller biasanya dibagi jadi 5. Yang pertama ada corporate teller, yaitu teller yang melaksanakan penerimaan setoran dan melakukan pembayaran kepada nasabah besar seperti perusahaan. Jadi corporate teller itu biasanya teller yang memang memberikan jasa layanan pada nasabah yang spesifik, yaitu perusahaan, di mana transaksinya itu lebih lebih beragam, lebih bervariasi, dan juga dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan nasabah individu. Nah, untuk nasabah individu ada yang namanya petugas teller individu yang memang memberikan layanan kepada nasabah individu, diantaranya yaitu menerima setoran dan pembayaran pada nasabah perseorangan. Biasanya kalau nasabah perseorangan itu kan transaksinya tidak banyak jenisnya dan juga jumlahnya itu nggak terlalu besar, nggak seperti kalau corporate teller ya. Transaksinya bisa miliaran bahkan triliunan dan bisa juga dalam bentuk mata uang asing. Jenis teller yang ketiga yaitu foreign exchange, yaitu teller yang melakukan penerimaan setoran dan melakukan pembayaran dalam transaksi valuta asing. Karena
Jasa bank itu terutamanya terkait dengan transaksi pembayaran melibatkan yang namanya valuta, nggak cuma valuta rupiah aja yang biasanya dilayani oleh bank, tapi juga valuta asing, bisa dolar, bisa bisa juga yen, yuan, dan lain sebagainya. Sehingga memang ada teller tersendiri yang tugasnya itu melakukan atau memberikan pelayanan terkait dengan transaksi dalam valuta asing atau yang disebut sebagai foreign exchange teller. Yang keempat adalah non-cash teller yang memiliki tugas melaksanakan penerimaan setoran non-cash atau biasanya hanya menerima titipan clearing atau yang lainnya. Jadi ada juga teller yang melayani transaksi non-tunai karena kita tahu ya ada yang namanya kas dan setara kas. Setara kas itu bentuknya macam-macam ya, ada bilet giro, ada cek, dan lain sebagainya, sehingga ada teller khusus yang melayani nasabah yang melaksanakan transaksi non-tunai. Yang terakhir ada express teller, yaitu teller yang melaksanakan penerimaan setoran dan pembayaran tunai di bawah nilai nominal tertentu. Jadi misalnya ada kebijakan bank di mana ketika ada nasabah yang membutuhkan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran tunai dalam nominal tertentu ini ada yang namanya express teller. Ini tadi adalah jenis-jenis teller yang biasanya ada pada struktur organisasi suatu bank atau yang kita sebut sebagai satuan kerja bank tadi ya. Nah, tugas unit kerja teller itu ada beberapa hal pokok meskipun sebenarnya layanan yang diberikan beragam ya. Di mana unit kerja kas atau merupakan bagian dari unit kerja teller bertanggung jawab atas transaksi tunai, di mana dalam satu teller itu bisa aja terdiri dari beberapa personalnya ya. Kalau teman-teman lihat di bank itu kan biasanya teller itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Nah, beberapa teller ini dalam unit kerja teller ini dikepalai oleh satu personalia yang namanya adalah kepala kas atau head teller. Nah, tugas unit kerja teller ini, terutama unit kerja kas, itu bertanggung jawab atas transaksi tunai sebagai berikut. Yang pertama adalah mengelola persediaan uang tunai yang terdiri dari persediaan umum dikelola oleh unit kerja kas dan persediaan khusus. Yang dimaksud dengan persediaan di sini adalah persediaan uang ya, karena ingat bahwa teller itu transaksinya melibatkan kas dan juga setara kas, sehingga persediaan yang dimaksud di sini adalah persediaan uang. Yang kedua, penerimaan setoran, yaitu menerima setoran tunai dalam berbagai jenis mata uang, setoran pemindah bukuan, dan setoran non-tunai atau clearing. Dan yang terakhir, teller ini juga bertugas melakukan pembayaran uang tunai, yaitu persediaan uang tunai oleh bank yang disalurkan kepada nasabah dan pembayaran tunai lainnya. Jadi, misalnya teman-teman mengajukan kredit ke bank, biasanya nanti pencairannya ada pada teller kalau misalnya diminta secara tunai dan juga pembayaran tunai yang lainnya. Nah, karena unit kerja teller, terutama unit kerja kas ini merupakan salah satu unit yang memang mengelola kas dari nasabah atau mengelola kas yang terkait dengan produk pelayanan kepada nasabah, maka kita perlu tahu yang dimaksud dengan kas yang dikelola oleh unit teller apa aja. Yang pertama adalah kas pada umumnya, yaitu mata uang kertas dan logam yang berlaku sebagai alat pembayaran. Tentu aja nggak cuma rupiah ya, tapi valuta asing lainnya juga dilayani pada unit kerja kas. Yang kedua adalah kas dan setara kas yang terdiri dari kas itu sendiri, kemudian giro pada Bank Indonesia dan juga giro pada bank lainnya. Sehingga teller ini melayani berbagai jenis alat pembayaran dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Nah, tadi terkait dengan teller kas, ada jenis-jenis transaksi yang ada atau menjadi bagian pekerjaan dari teller kas. Walaupun transaksi utama dari teller kas ini adalah melayani kas kecil, biaya-biaya, dan juga inventaris. Maksudnya di sini adalah bahwa suatu bank itu harus menyediakan yang namanya kas kecil yang digunakan untuk operasional bank atau bahkan tadi ya persediaan uang yang memang disediakan untuk melayani nasabah ketika dia mau menarik sejumlah uang tunai atau transaksi lainnya. Kemudian biaya-biaya yang timbul dari operasional bank dan juga inventaris bank itu sendiri. Nah, detail transaksi pada bagian teller kas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setoran dan penarikan tunai dari rekening giro,
setoran dan penarikan tunai tabungan, setoran dan penarikan tunai deposito berjangka, setoran dan penarikan sertifikat deposito PT, setoran dan penarikan tunai transfer, penerimaan dan penarikan bunga deposito, sampai dengan penerimaan dan pembayaran provisi. Tahu ya provisi itu apa? Yaitu sejenis utang bisa jangka panjang, jangka pendek yang probabilitas pembayarannya tinggi. Kita kembali lagi ke akuntansi keuangan menengah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jenis transaksi yang ada di bagian teller kas selain transaksi tadi ya terkait dengan layanan yang diberikan kepada nasabah, ada juga transaksi yang terkait dengan operasional, terutama bagaimana bank itu mengelola personalianya yang biasanya pasti dilakukan oleh unit bisnis ketika dia mempekerjakan sumber daya manusia, pasti ada yang namanya penggajian, sehingga unit teller kas ini juga melayani biaya gaji dari pegawai bank itu sendiri. Kemudian biaya perjalanan dinas dan juga ada juga yang namanya biaya pendidikan, karena yang namanya mempekerjakan SDM, pasti suatu unit bisnis itu ingin SDM-nya terus mengalami peningkatan atau minimal tidak tertinggal pengetahuannya dengan perkembangan bisnis yang ada, sehingga sangat wajar ketika SDM itu diberikan pendidikan ataupun pelatihan yang layak agar tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, semua biaya terkait dengan gaji, perjalanan dinas, dan pendidikan atau terkait dengan personalia bank ini sendiri juga dilayani oleh bagian teller kas yang tugasnya adalah misalnya mengeluarkan biaya gaji, biaya perjalanan maupun biaya pendidikan. Nah, sekarang kita sudah masuk bagaimana pencatatan akuntansi pada unit teller. Berdasarkan tugas dari unit kerja, maka pencatatan transaksi dilakukan pada head teller dan pada teller itu sendiri. Jadi, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dalam satu kantor bank itu ada satu unit teller, biasanya terdiri dari beberapa teller, tergantung kebutuhan, ada yang 2 teller atau bahkan ada yang 15 teller sekaligus kalau banknya memang kantornya besar. Setiap unit teller dikepalai oleh head teller, di mana head teller dan masing-masing teller yang ada pada unit itu melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Transaksi diawali saat pembukaan cabang sampai dengan penutupan cabang. Seperti apa transaksinya? Mari kita lihat. Transaksi yang harus dimasukkan ke dalam catatan akuntansi unit teller yang pertama biasanya adalah transaksi saat pembukaan cabang. Ini dalam materi ini kita akan melihat langsung prakteknya seperti apa berdasarkan contoh kasus yang ada pada simulasi akuntansi pada unit teller. Terkait dengan transaksi pembukaan cabang, di sini ada contoh transaksi sebagai berikut. Breakbank melakukan setoran modal awal sebesar 1 miliar, sehingga pencatatannya sebenarnya sama ketika ada setoran dana oleh pemilik ya, yaitu debit kas, kreditnya modal bank, nominalnya adalah 1 miliar rupiah. Nah, ini adalah logika transaksinya, di mana transaksi ketika ada transaksi setoran, maka akun yang diperkirakan akan terpengaruh adalah akun kas, dan ketika ada setoran maka akun kasnya bertambah dan jurnalnya adalah di debit. Sedangkan modal awal, ketika ada transaksi modal awal, maka perkiraan yang akan terpengaruhi adalah modal, di mana modal ini akan bertambah, dan kalau modal bertambah, mencatatnya di sisi kredit. Transaksi yang kedua adalah head teller breakbank melakukan setoran awal ke teller 1, teller 2, dan untuk kas kecil masing-masing sebesar 5 juta. Maka jurnalnya debit kas 1 adalah 5 juta, kas 2 debit 5 juta, kas kecil debit 5 juta, kreditnya adalah kas induk head teller sebesar 15 juta. Logikanya, setoran tunai head teller ke kas 1, 2, dan kas kecil, maka biasanya akan mempengaruhi akun kas 1, yaitu bertambah, maka dicatat di sisi debit.
perkiraan akun yang terpengaruh adalah kas 2 atau kasnya milik teller 2 ya, yaitu bertambah, maka dia di debit. Kas kecil bertambah di debit. Kemudian kas induknya, kas handlernya berkurang karena udah disetorkan ke kas 1, kas 2, dan kas kecil, sehingga dia berkurang sebesar 15 juta tadi dan kita mencatatnya di sisi kredit. Nah, selain transaksi pembukaan cabang, biasanya juga ada yang namanya transaksi harian dan juga transaksi unit teller yang nanti akan dibagi menjadi beberapa jenis transaksi. Yang pertama adalah setoran tunai nasabah dalam bentuk rupiah atau yang dinamakan sebagai cash deposit. Contoh soalnya, seorang nasabah melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening giro secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah kas debit 1 juta, kreditnya rekening giro nasabah debit 1 juta. Nah, ada akun yang namanya rekening giro nasabah ya. Biasanya rekening giro per nasabah itu dibuatkan satu buku besar pembantu dengan atau atas nama masing-masing nasabah. Jadi bayangkan satu bank itu buku besar pembantu nasabahnya itu bisa jutaan orang karena mungkin nasabahnya juga bisa jutaan orang ya. Jadi masing-masing nasabah itu biasanya dibuatkan buku besar pembantu sendiri agar nanti bank bisa mengelola dana nasabah dengan baik. Nah, logika transaksi terkait dengan setoran awal nasabah ini, ketika ada transaksi setoran tunai nasabah, maka perkiraan akun yang terpengaruh adalah kas, bertambah di sisi debit, dan rekening giro atas nama nasabah bertambah di sisi kredit. Nah, selanjutnya adalah seorang nasabah melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening tabungan secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Jurnalnya adalah kas debit 5 juta, debitnya rekening tabungan nasabah 5 juta juga. Nah, kenapa kemudian kita lihat dulu logikanya ya. Logikanya sama seperti yang di atas, bahwa rekening tabungan bertambah itu di sisi kredit. Nah, rekening tabungan bertambah dicatat di sisi kredit, kenapa? Karena logikanya adalah ketika nasabah itu melakukan setoran ke bank, maka setoran ke bank atas nama nasabah itu menjadi utangnya bank ya, sehingga kalau bertambah diletakkan di sisi kredit, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih bedanya giro dengan rekening tabungan biasa? Sebenarnya keduanya adalah produk bank yang digunakan untuk melakukan penyimpanan uang nasabah oleh bank gitu ya. Nah, bedanya adalah pada fiturnya. Kalau bentuknya itu sama-sama rekening simpanan, rekening tabungan ya. Cuma kalau rekening giro itu biasanya ditawarkan kepada pelaku usaha di mana transaksinya tuh besar, nominalnya besar sehingga membutuhkan fitur-fitur tersendiri. Contohnya, penarikan itu kalau rekening tabungan tuh maksimal per hari ada 50 juta. Tapi kalau rekening giro itu bisa sampai 500 juta. Kemudian cara penarikannya kalau rekening tabungan itu bisa datang ke teller atau bisa melalui ATM. Tapi kalau rekening giro itu bisa melalui ATM, bisa melalui teller atau bisa menggunakan biliet biro atau bahkan menggunakan cek. Nah, jadi teman-teman yang kalau besok misalnya jadi pengusaha kemudian pengen memiliki produk pembayaran selain kas atau pengen punya cek yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran kepada mitra bisnis teman-teman gitu ya, bisa membuka rekening giro karena nanti akan difasilitasi cek sehingga teman-teman kalau melakukan pembayaran bisa menggunakan cek. Itu tadi adalah bedanya rekening giro dan rekening tabungan. Satu lagi, kalau rekening tabungan itu teman-teman tidak akan mendapatkan laporan bulanannya, tapi kalau rekening giro itu per bulannya teman-teman akan diberikan rekening koran atau seperti laporan selama 1 bulan terkait dengan rekening yang teman-teman miliki di sebuah bank. Kan bisa aja ada mitra bisnis yang melakukan setoran kepada rekening teman-teman terkait dengan transaksi bisnis yang teman-teman lakukan. Sehingga per bulan bank akan memberikan rekening koran terkait dengan rekening giro yang dimiliki sebagai bentuk pertanggungjawaban bank dalam pengelolaan rekening giro dari nasabahnya.
Kemudian transaksi selanjutnya, misalnya ini ada seorang nasabah melakukan pembukaan deposito berjangka sebesar 50 juta rupiah dengan suku bunga 7,25%. Jangka waktunya 1 bulan dan penyetoran dana dilakukan secara tunai. Deposito itu apa sih teman-teman? Yaitu jenis tabungan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu namun ada periodisasi perjanjiannya. Jadi kalau misalnya ini deposito berjangkanya 1 bulan, maka dalam waktu 1 bulan itu tidak boleh diambil sampai dengan pada saat jatuh temponya. Kalau misalnya awal bulan itu teman-teman menyetorkan deposito berjangka, maka di awal bulan selanjutnya itu baru boleh dicairkan ya karena ada terminnya seperti itu. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah kas debit 50 juta, kreditnya adalah rekening antar unit atau RAU. Karena ini dalam bentuk rupiah, maka diberi keterangan rekening antar unit rupiah yaitu sebesar 50 juta sesuai dengan setoran yang dilakukan nasabah. Asumsinya tadi ya, ada transaksi tunai, maka akun yang diperkirakan terpengaruh adalah kas bertambah, debit, kreditnya adalah dari transaksi deposito, ketika dia bertambah juga di sisi kredit. Nah, yang kedua adalah setor tunai nasabah dalam bentuk valuta asing. Contohnya, seorang nasabah membuka rekening giro falas sebesar $1.000, di mana nasabah tersebut juga membuka valuta rupiah. Kurs beli dolar Amerika atau US dollar adalah 9.000, sedangkan kurs jual adalah 9.150. Maka jumlah transaksinya sebagai berikut. Nah, penjurnalan ini dilakukan 2 tahap. Tahap pertama yaitu bank menjual US dollar ke nasabah untuk penempatan giro falas dengan menggunakan kurs jual sebesar 9.150. Karena tadi lihat bahwa seorang nasabah ini pengen membuka rekening giro, tetapi nilai rekening gironya ini adalah giro falas sebesar 1.000. Jadi intinya nasabah tuh beli uang dolar sebanyak $1.000, sehingga bank menjual uang dolar itu kepada nasabah menggunakan kurs jual yaitu 9.150. Maka jurnal yang digunakan bank untuk mencatat penempatan giro falas dan penjualan uang dolar ini kepada kepada nasabah adalah debitnya adalah kas rupiah, jumlahnya 9.150, asalnya dari $1.000 dikalikan kurs jual per dolarnya adalah 9.150. Kreditnya adalah rekening perantara valuta sebesar sama ya 9.150.000 rupiah. Kemudian kita juga mencatat rekening perantara valuta yaitu sebesar $1.000 debit, kreditnya giro nasabah valuta kredit $1.000. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan rekening perantara? Karena ke belakang nanti setiap jurnal akan melibatkan yang namanya rekening perantara bank. Apa itu rekening perantara bank? Adalah rekening penampungan sementara atas transaksi-transaksi baik kredit maupun uang masuk pada perbankan. Nah, semua bank itu harus membuat rekening perantara karena memang ada aturan dari Bank Indonesia maupun aturan pemerintah lainnya yang mengatur operasional bank. Sesuai ketentuan dan atau kepentingan operasional perbankan, harus atau wajib dibukukan atau diparkir sementara waktu tertentu pada rekening perantara sebelum diselesaikan atau dinihilkan atau dinolkan. Jadi transaksi yang katakanlah terpengaruh pada atau transaksi yang melibatkan valuta asing, maka harus dibuatkan yang namanya rekening perantara bank. Seperti itu sebelum transaksi itu diselesaikan. Sehingga nanti pada pencatatan akuntansi juga akan muncul yang namanya rekening perantara valuta seperti itu. Nah, ini contohnya kan nasabah mau bikin rekening giro dolar ya, dan ketika nasabah ini membeli dolar kepada bank, maka dimasukkan dulu ke rekening perantara valuta karena sesuai ketentuan kalau mau menyelesaikan transaksi harus dibuatkan rekening perantara yang digunakan untuk pembukuan atau parkir sementara gitulah sebelum transaksi dilaksanakan. Nah, yang kedua pencatatan tahap 2 terkait dengan pembukaan
rekening giro valuta asing tadi ya, yaitu bank menerima penempatan giro falas USD nasabah sebesar $1.000. Maka jurnalnya debit kas valuta $1.000, kreditnya rekening perantara valuta. Kemudian ada lagi jurnal selanjutnya yaitu debit rekening perantara valuta $1.000, kreditnya giro nasabah valuta. Nah, di sini kita memunculkan rekening perantara valuta di mana sebelum dipindahkan ke rekening giro nasabah atau rekening giro atas nama nasabah, maka rekening perantara valuta ini harus dienolkan sehingga kalau muncul di kredit, kalau dienolkan di debit seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ketika rekening giro ini dibentuk, maka kas valuta akan bertambah sebesar $1.000 debit. Kemudian valuta asingnya yaitu kas falas USD-nya, akun ini akan bertambah di kredit. Kemudian nasabah giro dengan valuta rupiah ini transaksi ini akan mempengaruhi akun kas falas USD bertambah dan giro falasnya juga bertambah. Seperti itu logika berpikirnya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu seorang nasabah membuka rekening deposito 10.000 Singapura dolar ya. Nasabah tersebut membawa valuta Singapura dolar di mana kurs beli Singapura dolar itu adalah 6.000 dan kurs jual Singapura dolar adalah 6.050. Maka jurnalnya kita buat dulu yang namanya rekening perantara karena kita menerima uang sebesar $5.000 ya. Sebentar saya cek. Mohon maaf, ini saya koreksi ya. Ini bukan $10.000 tapi 5.000 Singapura dolar sehingga di sini jurnalnya juga 5.000 ya. Nah, pertama kita memunculkan karena kita menerima kas dalam bentuk mohon maaf menerima deposito dalam bentuk Singapura dolar, maka harus ada rekening perantara sehingga jurnalnya adalah kas valuta bertambah debit 5.000 Singapura dolar, kreditnya adalah kita memunculkan rekening perantara valuta dengan nominal yang sama. Kemudian kita menyelesaikan transaksi ini dengan mengenolkan rekening perantara valuta di debit, kreditnya adalah rekening deposito valuta atas nama pelanggan. Nah, ini logika berpikirnya kas falasnya bertambah dan deposito falasnya juga bertambah. Yang ketiga, transaksi yang biasanya dilayani oleh akuntansi unit teller adalah penarikan tunai nasabah dalam bentuk rupiah atau yang disebut sebagai check and sundry withdrawal. Contoh transaksinya sebagai berikut. Seorang nasabah melakukan penarikan tunai dari rekening tabungannya sebesar Rp500.000. Maka jumlah transaksinya adalah rekening giro nasabah itu di debit 500.000, kasnya di kredit juga sama sebesar 500.000. Logikanya, transaksi tarik tunai nasabah giro secara tunai ini mengakibatkan akun-akun rekening giro terpengaruh, yaitu rekening giro ini berkurang, rekening giro atas nama nasabah berkurang di debit dan kasnya berkurang karena pelanggan menarik dananya dari bank ya, sehingga kasnya berkurang dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, seorang nasabah mencairkan deposito secara tunai sebesar 50 juta. Maka transaksinya hampir sama seperti withdrawal ya, karena ada nasabah yang menarik dananya. Nah, jurnalnya adalah rekening deposito debit 50 juta, kreditnya rekening antar unit atau RAU. Logika berpikirnya adalah tadi ya, bahwa pada saat awal kita mencatat ada nasabah yang membuka rekening deposito berjangka katakanlah, jurnalnya itu kita catat menggunakan rekening antar unit ya. Tadi jurnalnya adalah kas
Mohon maaf sebentar, saya lihat. Oh, tadi ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Tadi kan di awal tadi ada nasabah yang membuka deposito berjangka sebanyak 50 juta. Katakanlah ini adalah masih transaksi yang berhubungan dengan deposito yang dibuka oleh nasabah sebelumnya gitu ya. Bahwa ada nasabah membuka rekening deposito berjangka secara tunai sebesar 50 juta. Nah, ketika nasabah mau mencairkan deposito secara tunai ini, maka jurnal transaksi dilakukan atau dicatat oleh dua pihak. Yang pertama adalah pencatatan yang dilakukan oleh petugas deposito. Rekening deposito nasabah akan berkurang sebesar 50 juta dan rekening antar unit juga akan berkurang 50 juta. Hal ini dicatat oleh petugas yang memang mengelola deposito dari nasabah. Kemudian pencatatan yang dilakukan oleh teller adalah seperti ini. Rekening antar unitnya didebit 50 juta dan kas yang diberikan kepada nasabah yang ditarik oleh nasabah dari pencairan deposito dicatat di sisi kredit yaitu sebesar 50 juta. Nah, transaksi tarik tunai karena pencairan deposito ini mempengaruhi dua akun. Yang pertama, rekening antar unit rupiahnya berkurang di debit, kasnya berkurang juga di kredit. Kasnya juga berkurang dan dicatat di kredit, maaf, seperti itu. Nah, kemudian tadi di depan ya, bahwa ternyata unit teller itu juga melayani yang namanya transaksi kas kecil. Kas kecil ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau bank untuk mendanai dana operasional sehari-hari. Contohnya di sini, misalnya bank membeli biaya bahan bakar sebesar 45.000. Maka jurnalnya adalah seperti kalau kita mencatat kas kecil ya, biaya bahan bakar minyak debit, kreditnya kas kecil, artinya dana ini dikeluarkan dari kas kecil bukan dari kas umum seperti itu. Nah, ini ya logika berpikirnya bahwa biaya BBM bertambah, maka kas kecilnya berkurang karena digunakan untuk membayar biaya BBM ini. Selanjutnya, transaksi yang biasanya ada pada harian unit teller adalah penarikan tunai nasabah dalam bentuk valuta asing. Kalau tadi kan dalam bentuk rupiah. Kalau ini penarikan tunai nasabah dalam bentuk valuta asing atau yang disebut sebagai sundry withdrawal FX. FX ini berasal dari kata-kata foreign exchange seperti ini ya. Nah, contohnya seorang nasabah giro falas atau valuta asing melakukan penarikan tunai sebesar 5.000 US dollar dan pembayaran dilakukan dengan valuta rupiah. Kurs beli sebesar 8.000, kurs jual adalah 9.000. Artinya apa? Bahwa nasabah ini punya rekening giro valuta asing dalam bentuk US dollar 5.000. Ketika dia menarik dananya dari bank, maka uang yang dia terima tidak dalam bentuk dolar, tetapi di sini keterangannya adalah dalam bentuk rupiah, sehingga nanti ada translasi dari dolar ke rupiah. Nah, jurnal yang kita gunakan untuk mencatat transaksi ini atau yang dilaksanakan oleh teller ya, debit rekening giro nasabah 5.000 dolar, kreditnya rekening perantara valuta. Karena ingat, setiap ada transaksi valuta asing maka harus menggunakan rekening perantara. Kemudian kita mencatat pengeluaran rupiah yang digunakan oleh bank untuk mencairkan dana dolar nasabah ini, rekening giro nasabah, yaitu rekening perantara valuta debit 40 juta, kas kredit 40 juta. 40 juta itu asalnya dari 5.000 dikalikan kurs belinya yaitu 8.000 sehingga diperoleh angka 40 juta. Logika berpikirnya seperti ini. Ada transaksi di mana nasabah giro falas melakukan penarikan tunai pembayaran dengan valuta rupiah gitu ya. Sehingga akun yang terpengaruh adalah rekening giro falas, dia berkurang di debit, sedangkan akun kas rupiah ini berkurang dan dia dicatat di sisi kredit. Kalau kas berkurang pasti dicatatnya di sisi kredit. Selanjutnya masih terkait dengan penarikan tunai nasabah dalam bentuk valuta asing. Seorang nasabah melakukan penarikan tunai sebesar 2.000 Singapura dolar. Pembayaran dilakukan dengan valuta rupiah. Kurs beli Singapura dolar adalah 6.000 dan kurs jual Singapura dolar adalah 6.500. Maka jurnalnya adalah kita membuat rekening perantara dulu.
Debit rekening giro valuta, kreditnya rekening perantara valuta, jumlah nominalnya adalah 2.000 Singapura dolar. Kemudian kita di sini mencatatnya rekening perantara valuta 2.000, debit, kreditnya kas valuta 2.000. Di sini rekening giro falasnya berkurang, maka dicatat di sisi debit, kas falasnya juga berkurang, maka juga dicatat di sisi debit. Transaksi selanjutnya, seorang nasabah mencairkan deposito falas Hong Kong dolar 15.000 dan diambil secara tunai dalam valuta rupiah. Kurs jual Hong Kong dolar adalah 4.000. Jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Pertama, jelas kita membuka rekening perantara valuta. Maka jurnalnya adalah deposito falas debit, kreditnya rekening perantara valuta, nominalnya adalah 15.000 Hong Kong dolar. Kemudian kita mencatat penyelesaian transaksi dengan cara memberikan uang sebagai bentuk pencairan deposito dalam bentuk rupiah, maka translasinya adalah 15.000 dikalikan dengan kurs jual Hong Kong dolar ya. Kurs jualnya mohon maaf tidak 4.000 ya, tapi 3.000. Sehingga 3.000 dikalikan 15.000 ketemunya 45 juta. Sehingga jurnalnya rekening perantara valutanya 45.000, kasnya 45.000. Mohon maaf ini Hong Kong dolarnya kurs jualnya tidak 4.000 ya, tapi 3.000. Saya lanjutkan. Logikanya, ketika pencairan tunai deposito falas dan pembayaran rupiah, maka deposito falasnya berkurang, debit, kas rupiahnya juga berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Kemudian ada juga transaksi seorang nasabah mencairkan deposito DEM sebesar 20.000, pembayaran dilakukan secara tunai dengan valuta DEM, maka jurnalnya itu sama dengan tadi ketika mencairkan yang Singapura dolar ya. Nah, di unit teller juga melayani jual beli banknote secara tunai atau exchange cash. Contoh soalnya adalah seorang nasabah menjual banknote seharga 500 US dollar secara tunai. Kurs beli US dollar 8.000, kurs jual US dollar adalah 9.000. Hasil penjualan banknotes dikendaki dalam bentuk valuta rupiah, maka transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Kita munculkan rekening perantara sehingga jurnalnya adalah karena kita melakukan pembelian banknotes, sehingga kita nantinya akan mengeluarkan uang untuk membayar banknotes ini, sehingga kita harus memunculkan rekening perantara beserta kas valuta dalam bentuk dolar, yaitu dengan nominal 500 US dollar. Setelah itu kita transaksikan 500 US dollar ini ke dalam kurs beli dolarnya, yaitu 8.000, maka ketemunya 4 juta. Jurnalnya rekening perantara valutanya debit, kreditnya adalah kas. Jadi kita pertama munculkan rekening perantara dulu dan menyediakan dolar yang digunakan nanti untuk membayar banknotes ini, kemudian mentranslasi dolar tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs beli yaitu 8.000. Nah, bila nasabah melakukan penjualan banknotes, pihak bank akan memberikan kurs beli banknotes. Hal ini karena banyak bank yang melakukan pembelian banknotes. Jadi banknotes itu sebenarnya wesel ya, notes kan arti kata dari wesel. Jadi sebenarnya dulu itu kan kita pernah belajar bahwa ternyata wesel bank itu diperjual belikan. Jadi sangat wajar ketika ada transaksi jual beli banknotes atau wesel bank yang dilayani oleh unit teller. Nah, logikanya, ketika ada transaksi pembelian banknote secara tunai, maka kasnya akan bertambah, debit, kreditnya valuta asing USD akan berkurang secara dan dicatatnya di sisi kredit. Oke.
Mohon maaf, saya revisi ya. Eh, di sini yang kasnya jelas berkurang ya, karena kita melakukan pembelian ya, sehingga kalau kas berkurang itu dikredit, sedangkan valuta USD-nya itu justru akan bertambah ya, karena kita mendapatkan banknotes ini yang asalnya kita beli dari pelanggan. Sekali lagi saya koreksi terkait dengan penjelasan logika jurnalnya tadi. Saya lanjutkan. Ketika ada transaksi seorang nasabah membeli banknotes dalam bentuk euro sebesar 2.000, di mana kurs beli euronya adalah 9.000, kurs jual euronya adalah 10.000, dan pembayaran dalam valuta rupiah. Maka jumlah transaksi yang dicatat oleh unit teller adalah kas debit 20 juta, itu asalnya dari 2.000 dikalikan kurs jualnya, dan rekening perantara valuta 20 juta. Kemudian kita menyelesaikan transaksi dengan cara menghilangkan rekening perantara di debit sebesar 2.000 euro, kemudian kreditnya adalah rekening falas sebesar 2.000 euro, rekening falas atas nama pelanggan. Nah, kemudian ada juga jual beli banknotes tapi secara tunai atau exchange cash. Contohnya Bread Bank cabang Yogyakarta katakanlah membeli banknotes dalam bentuk US dollar dari nasabah sebesar 1.000 US dollar. Kurs beli 9.800 dengan kurs jual 9.850 dan kurs buku di kantor pusat adalah 9.900. Maka jumlah transaksinya untuk mencatat transaksi ini di mana Bank cabang ini membeli banknotes dari nasabah, jurnalnya sama dengan yang tadi ya, kita buat dulu rekening perantara, kemudian kita buat rekening penyelesaiannya dengan menghilangkan rekening perantara dan memunculkan kas berkurang di sisi kredit. Ketika nanti cabang akan menjual banknotes kembali ke kantor pusat atau kantor utama, maka akan muncul yang namanya rekening antar kantor. Jurnalnya adalah rekening antar kantor debit, kreditnya adalah PNOP banknotes. PNOP adalah penjualan non operasional, sehingga dikasih keterangan penjualan non operasional ini adalah banknotes, nominalnya sesuai dengan transaksi dari cabang ke kantor pusat sebesar 1 juta rupiah. Nah, jenis transaksi yang dilakukan oleh cabang yang terakhir adalah transaksi saat penutupan cabang. Penutupan cabang itu maksudnya tutup buku ya, di mana head teller akan menerima setoran tunai dari teller 1 sebesar 50 juta dan kas kecil sebesar 500.000 saat penutupan cabang. Maka jumlah transaksinya adalah kas induk bertambah 50.500.000 yang berasal dari kas kecil 50 juta dan kas kecil 500.000, sehingga dana kas kecilnya ini akan berkurang 500.000, sedangkan dana dari teller 1 atau kas 1 akan berkurang juga sebesar 50 juta, sehingga kas induk bertambah 50 juta seperti ini. Nah, demikian penjelasan mengenai akuntansi pada unit teller. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan dalam forum. Terima kasih.